pimpinan, ya, dia memimpin dia, diatur semua. Misal seperti ini lah, gimana sih supaya nampak cantik ini, tertata dengan berguni, tidak acak-acakan misal sudah, ya kan? Gimana supaya rapi ini? Atau misalnya dalam pelayanan seperti Gideon itu punya karunia mengorganisir, apalagi Tuhan Yesus 5.000 orang makan, belum perempuan lagi, belum laki-laki, belum anak-anak, 5.000, bagi dulu, ini 50, bikin kelompok 50 orang semua. Wah, itu namanya karunia memberi pimpinan, mengatur saudara, ya, sehingga saudara itu terjadi konsep efektif dan efisien, saudara. Ini luar biasa. Lalu selanjutnya apa? Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini dalam kitab Lukas 13 ini, saudara. Ada seorang, yaitu orang Samaria yang pemurah hati, saudara. Dia selalu bermurah hati, dia mau menolong, dia apa saja dia mau menolong orang lain, ya. Bagaimana dia membantu, ini kemurahan, saudara-saudara. Ini, saudara, ya, apa namanya? Kalau dalam satu lagi, saudara, Keluaran, dikit lagi, saudara, Keluaran pasal 28, ada juga karunia seperti ini. Karunia 28 ini, apa ini, saudara? Dikatakan, yaitu ayat 3, Keluaran 28 ayat 3, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah dipenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Selanjutnya pasal 31, ini sama sebetulnya. Pasal 31 Keluaran, yaitu ayat 2 dan 3. Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kadang-kadang nanti kita diberi keahlian tertentu, misalnya main musik. Tahu saudaraku, ya, ada keahlian tertentu, atau seperti ini dia keahliannya, Tuhan langsung memberikan dia. Tahu bisa dia, saudara. Ya, ini luar biasa. Nah, karunia-karunia seperti ini Roh Kudus memberikan. Maka saudaraku, jangan lupa, kalau Roh Kudus ini, kalau karunia itu diberikan kepada kita, jangan lupa, bukan berarti itu akan untuk kesombongan kita atau merendahkan orang. Jangan, saudara. Karunia diberikan kepada kita bukan untuk meninggikan kita, tapi untuk meninggikan Tuhan. Juga bukan untuk merendahkan orang. Dan juga kita nggak boleh, saudaraku, yaitu namanya gila dipuji. Karena apa? Ketika kita, saudaraku, yaitu dipuji-puji orang pun bukan menjadikan kita hebat. Kalaupun kita, saudaraku, dikata-katai orang, dicereweti orang, entah kita juga, saudaraku, diperlakukan nggak benar, bukan menjadikan kita rendah di pemandangan Tuhan. Yang penting bagaimana kita mengerjakan sesuai dengan tugas kita. Nah, kalau ini tugas pelayan kita kerjakan semua, saudara, saya percaya kalau kita bekerja sama, karena karunia ini kan fungsinya kan ada dua. Pertama, menjangkau jiwa. Kedua adalah membangun di dalam sesama jemaat. Karena ini sebuah kepentingan bersama. Maka, saudara, hari ini tolong kita yang sudah mempunyai, diberikan Roh Kudus, supaya semakin bertajam karunia. Nah, untuk mengenal karuniamu sebetulnya sederhana. Ya, contoh misalnya begini, saudara. Saya jatuhkan saja sapu tangan saya. Kalau saya jatuhkan sapu tangan saya ini, contoh mengenal karunia. Apa yang muncul dalam dirimu sekarang? Saudara, pasti kalau karunia memberi, pasti ngomong begini, saya akan beli dulu sapu tangan banyak, supaya nanti banyak yang dijatuh di papan itu ke lantai. Itu karunia memberi. Ya, kalau karunia mengajar, apa tadi? Oh, tadi belum saya sampaikan ini Roma 12 ya. Karunia mengajar belum tadi? Belum ya? Roma 12 tadi kan ada karunia mengajar ya. Coba dulu. Tadi terlangkahi ya. Ya, aduh, sorry. Kadang-kadang saudaraku, ini apa tadi, langsung saya karunia melayani ya. Nah, apa dikatakan di sini? Ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani. Nah, ini melayani ini, saudaraku. Ini supaya jangan sampai terlangkai. Melayani namanya melayani. Saya kasih tahu tadi, kalau namanya tangan ini melayani. Seperti ibu-ibu ya, suka melayani, atau kita anak Tuhan pergi melayani, ibu-ibu melayani, ada hamba Tuhan datang atau ada pesta,
untuk sesama anak Tuhan. Oh, dia sibuk melayani seperti Marta melayani. Ya, jamaah sana, jamaah sini, asal mau undang jamaah-jamaah itu aja saudara. Itu yang jadi masalah. Kalau jamaah-jamaah kerok saudara. Tapi saudaraku, kalau kita pegang ini, kita melayani, tidak masalah saudara ya. Lalu saudaraku, apa dikatakan? Karunia mengajar. Ya, karunia mengajar. Nah, itu ciri-cirinya karunia mengajar ini apa tadi? Yaitu ciri-cirinya ini kesukaannya melebihi dari yang lain, yaitu membaca Alkitab. Wah, lebih luar biasa dia. Membaca Alkitab, baca terus. Nanti, nah seperti ini tadi. Kalau saya jatuhkan ini, pasti saudara ngomong yang karunia mengajar. Pendeta itu menjatuhkan itu, di mana tertulis itu menjatuhkan sapu tangan? Ada nggak itu tertulis? Nah itu kalau karunia, ya. Kalau karunia apa namanya? Mengajar. Kalau karunia melayani apa di sini? Ambil dulu apa itu? Ember. Supaya kita taruh itu, mungkin sudah kotor itu. Taruh sana. Harus saudara. Ya, itu karunia melayani. Kalau karunia menasihati, nanti saya akan kasih tahu nasihat sama pendeta itu. Saya akan nasihati. Kenapa seperti itu? Muncul saudara. Jadi karunia itu datang ketika dibutuhkan. Itu karunia saudara. Kalau dia karunia bernubuat, tahu itu. Misalnya kalau dia bernubuat membongkar dosa, apa itu maksud tujuan dan pendeta ini? Pasti ada maksud yang lain. Tahu-tahu ngomong Tuhan tuh, ini pendeta ini ada maksud ini, sesuatu ini, lalu dibongkar saudara. Nah sebab itu saudaraku, itu namanya mengenal karunia. Ya, apa karuniamu? Ketika terjadi sebuah pelayanan, nanti ada muncul dalam dirimu saudara. Roh Kudus akan memunculkannya, yang harus saudara lakukan. Dan ikutilah itu saudara. Saya percaya lewat itu saudara akan menjadi berkat bagi pelayanan ini. Kita tidak sama seperti si B, si C. Hiduplah berdasarkan karunia, tinggallah di dalam karunia. Saya percaya kita akan menjadi berkat bagi kerajaan Allah, bagi pelayanan ini. Dan yang semua yang kita kerjakan akan berkualitas emas, perak, batu permata yang kita antar menjadi, yaitu bahan bangunan rumah kita di sorga. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita membagikan perjamuan kudus. Oke, langsung saja dibagi. Kita akan pujian kepada Tuhan. Darahmu Yesus sucikan aku. Kita akan pujian darah Yesus. Di rumah menyusulkan saja, boleh duduk. Silakan saja menyusulkan di rumah. Jangan makan dulu, jangan di apa namanya.
Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Yesus. Saudara, dalam kitab Ibrani berkata, Bapa menyediakan tubuh buat Tuhan Yesus untuk dia menjadi tubuh dan darah. Dia menyediakan semua, dan tubuhnya itu saudara, salah satunya tujuan tempat dia mengambil semua dosa kita. Lalu ketika dosa sudah ditransfer ke seluruh tubuhnya, penghukuman pun berjalan saudara atas dosa-dosa kita yang dibawa di tubuhnya. Lalu saudaraku, yang ditentukan ketika dosa kita dipukul, dia dipukul. Ketika saudaraku dia harus dicabik-cabik, saudaraku dicambuk, diperlakukan luar biasa menderitanya saudara, sampai dia harus mengalami mati. Tetapi saudaraku, kita tahu lewat yaitu luka-lukanya di tubuhnya, Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya lah, yaitu luka-lukanya itu, kamu semua sembuh dari penyakit. Saudara, apa nama penyakitmu? Katakan saudaraku, sebutkan apa nama penyakitmu. Percayai ketika saudara memakan yaitu tubuh Yesus ini, yang di sini ada bekas luka-lukanya yang disebut bilur-bilurnya saudara. Mungkin kalau luka pertama adalah penyakit AIDS, luka kedua adalah saudaraku penyakit darah tinggi, mungkin kanker, tumor. Dan setiap luka itu telah mewakili semua penyakit. Apapun penyakitnya sembuh saudara, percaya itu. Mungkin luka ketiga adalah lemah, luka keempat saudaraku gagal ginjal. Semuanya di sini, percaya saudara. Saya akan baca firman Tuhan, katakan, saya akan makan tubuh Yesus, dan saya percaya di tubuh ini, saya percaya ada bilur-bilur. Ketika saya makan tubuh Yesus. Katakan demikian, maka saya sembuh. Saya baca firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, silakan dimakan. Kita angkat tinggi-tinggi darah Yesus, sesuai dengan pernyataan Tuhan kepada kita. Kenapa selama ini kita lolos antara lain saudara dari virus corona? Karena dia melewati kita. Sebab apa? Ada tanda darah seperti dalam kitab Keluaran 12, di mana ketika tulah-tulah menimpa seluruh orang Mesir, kita hanya menontonnya dengan mata kita sendiri, kata Mazmur 91. Sebab itu saudaraku, kita akan kembali meminum darah Yesus, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami berat terjadi pertolongan, dan kekuatan Tuhan akan luar biasa. Dan kita tahu yang kita pegang ini adalah piala kemenangan. Kita angkat tinggi-tinggi piala kemenangan sebagai orang yang menang, menang atas dosa, menang atas maut, menang atas iblis, menang atas penyakit, menang atas segala masalah persoalan kita. Kita sedang mengangkat piala kemenangan. Saya akan baca firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, silakan diminum. Dikumpulkan gelas perjamuan. Baik saudara, saya mengundang kita semua berlutut saja. Kita akan mendoakan saudara. Baik firman Tuhan, juga di sini ada permohonan doa. Dari saudara MC orang. Kita akan mendoakan firman Tuhan sebagai kita dengar, supaya firman itu bekerja, bertumbuh dalam diri kita. Kita doakan saudara minyak yang dibawa oleh anak-anak Tuhan. Kita doakan juga di sini, pertama dari saudara MC Tumorang, mendoakan minyak yang telah disiapkan
Yang kedua, agar selalu rindu memuji dan tekun menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, agar diberi pekerjaan yang Tuhan pilih. Yang keempat, agar Tuhan menyiapkan masa depan yang terbaik. Baik saudaraku, dan juga bagi bapak ibu yang di rumah mungkin ada persoalan penyakit, siapkan minyak di depan. Kita berdoa saudara, percaya Tuhan hadir bersama kita. Walaupun kita saudaraku jaraknya jauh, sesama kita anak Tuhan tidak bisa berkumpul, tapi dalam roh kita sedang berkumpul. Percaya saudara, dan kita tidak dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Kita sama-sama sekarang berdoa, beribadah. Kita akan pujian kepada Tuhan, yaitu haleluya, haleluya, haleluya. Kita puji Tuhan saudara dengan pujian ini, sebab Tuhan itu senang dengan pujian ini saudara, luar biasa. Ya.